Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Meine Arbeit für richtig Geld. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe. Manusia yang disebut Homo sapiens memiliki perbedaan yang sangat mencolok terhadap makhluk lainnya dalam taksonomi biologi modern. Tapi sebenarnya tidak ada yang istimewa dengan Homo sapiens, karena bisa dibilang mereka adalah anak baru jika dibandingkan dengan nyamuk, yang memang sudah terbukti bertahan hidup selama 226 juta tahun yang lalu, berdasarkan penemuan fosil nyamuk tertua. Sedangkan manusia modern baru berusia sekitar 300.000 tahun yang lalu. Akan tetapi perbedaan yang membuat Homo sapiens dapat mengubah ekosistem bumi adalah ketika mereka bisa bekerja sama secara luas. Kerjasama ini membuat manusia mampu menguasai bumi di atas binatang lainnya. Koloni lebah juga dapat bekerja sama membangun sarang dan mempertahankan koloni mereka. Walaupun lebah mempunyai kemampuan menggulingkan ratunya, tetapi mereka tidak akan pernah memiliki kemampuan merubah bentuk negara ataupun sistem pemerintahannya. Sedangkan manusia mempunyai keunikan dibandingkan binatang-binatang tersebut. Manusia mempunyai kemampuan kognitif yang memungkinkan untuk berbahasa dan berkomunikasi. Akhirnya mereka bisa menciptakan fiksi yang diyakini bersama. Fiksi inilah yang dikenal sebagai realitas intersubjektif, realitas yang diciptakan dan dipercayai bersama secara massal oleh otak manusia. Dengan fiksi ini, manusia dapat menggulingkan raja yang berkuasa, artinya menggantikan fiksi lama dengan fiksi baru, lalu memenggal kepala rajanya, kemudian mengganti sistem negara kerajaan menjadi negara republik. Revolusi Perancis contohnya, yang membuat Raja Louis XVI kehilangan kepalanya. Revolusi ini membuktikan bahwa raja adalah sama dengan kita, bisa mati jika dipenggal. Dia bukan manusia super yang tidak bisa mati, bahkan dia bukan perpanjangan tangan Tuhan ataupun dewa. Sejarah memberi bukti nyata tentang makna krusial dari kerjasama berskala besar. Kemenangan hampir pasti jatuh pada mereka yang bekerja sama lebih, tidak hanya dalam pertarungan antara Homo sapiens dan binatang lain, tetapi juga dalam konflik antar kelompok manusia. Demikianlah ketika sejarah mencatat Romawi menaklukkan Yunani. Bukan karena Romawi memiliki otak yang lebih besar atau lebih pintar dalam teknik membuat alat dan persenjataan, melainkan karena mereka mampu bekerja sama lebih efektif daripada Yunani. Sepanjang sejarah yang kita saksikan, angkatan perang yang disiplin dengan mudah menghabisi gerombolan-gerombolan yang tidak terorganisasi, dan elit-elit yang bersatu mampu mendominasi massa yang tidak teratur. Pada tahun 1914, misalnya 3 juta bangsawan, pejabat, dan pebisnis Rusia berkuasa atas 180 juta petani dan buruh yang terpisah-pisah tanpa persatuan. Elit Rusia tahu bagaimana bekerja sama dalam membela kepentingan bersama, sedangkan 180 juta rakyat biasa tidak mampu melakukan mobilisasi secara efektif. Jelas banyak dari upaya elit bangsawan yang berkuasa itu difokuskan untuk memastikan bahwa 180 juta rakyat di bawah tidak akan pernah belajar untuk bekerja sama. Dalam rangka menggalang sebuah revolusi untuk perubahan, jumlah tidak pernah cukup. Revolusi biasanya diciptakan oleh jaringan kecil agitator, bukan oleh massa yang banyak. Revolusi Rusia akhirnya meletus bukan ketika 180 juta petani bangkit melawan Tsar, melainkan ketika segelintir orang komunis menempatkan diri di tempat yang tepat pada saat yang tepat. Pada tahun 1917, dalam masa ketika kelas atas dan kelas menengah Rusia hanya berjumlah paling sedikit 3 juta orang, Partai Komunis hanya memiliki 23.000 anggota. Jumlah ini jauh sedikit daripada mereka yang berkuasa. Meskipun demikian, orang-orang komunis itu berhasil merebut kekuasaan dari Imperium Rusia yang besar karena mereka terorganisasi dengan baik. Ketika otoritas di Rusia tergelincir dari tangan Jompo Tsar dan tangan-tangan rapuh pemerintah Provinsi Kerensky, orang-orang komunis merebutnya dengan sigap, menggenggam kekuasaan seperti seekor anjing buldog menguncikan rahangnya pada sebuah tulang. Orang-orang komunis tidak melepaskan genggamannya atas kekuasaan itu hingga akhir tahun 1980-an.
Organisasi yang efektif membuat mereka mampu mempertahankan kekuasaan selama 8 dekade dan akhirnya runtuh karena organisasinya rusak. Dalam sebuah catatan sejarah yang entah ini lucu atau malah tragis untuk diceritakan, yang terjadi ketika rezim komunis mulai banyak yang bertumbangan termasuk Uni Soviet. Kisah ini terjadi pada tanggal 21 Desember tahun 1989. Seorang diktator komunis Rumania mengorganisasi demonstrasi dukungan massa di pusat kota Bukares. Dalam beberapa bulan sebelumnya, Uni Soviet menarik dukungannya pada rezim-rezim komunis Eropa Timur. Tembok Berlin pun runtuh, dan revolusi melanda Polandia, Jerman Timur, Hungaria, Bulgaria, dan Cekoslovakia. Ceausescu sudah berkuasa di Rumania sejak tahun 1965. Dia sangat yakin mampu menghadapi tsunami itu, sekalipun kerusuhan-kerusuhan menentang dirinya meletus di kota Timisoara. Pada tanggal 17 Desember tahun 1989, dalam salah satu langkah balasan, Ceausescu merancang aksi massa di Bukares untuk membuktikan kepada rakyat Rumania dan seluruh dunia bahwa mayoritas penduduk masih mencintai dia atau paling tidak takut kepadanya. Aparat partai yang mulai rewat memobilisasi 80.000 orang yang mengisi alun-alun pusat kota, dan seluruh warga di Rumania diperintahkan untuk menghentikan aktivitas mereka dan memantau siaran radio dan televisi. Diapit oleh istrinya, yaitu Elena Ceausescu, para pejabat partai terkemuka, dan rombongan pengawal. Ceausescu mulai menyampaikan salah satu pidato membosankan yang menjadi andalannya. Selama 8 menit dia memuji kejayaan sosialisme Rumania, tampak sangat bangga pada dirinya saat massa bertepuk secara mekanis. Tetapi, ada sesuatu yang salah. Kita bisa lihat sendiri di YouTube video tragis tersebut. Cari saja video pidato terakhir Ceausescu dan lihatlah sejarah secara langsung dengan mata kepala sendiri, bagaimana sejarah beraksi. Klip YouTube tersebut menunjukkan Ceausescu memulai dengan kalimat baru yang panjang. Dia mengatakan, "Saya berterima kasih kepada penggagas dan penyelenggara event besar di Bukares ini. Mengingat ini adalah sebuah..." Lalu dia terdiam, matanya membelalak dan membeku tak berdaya. Dia tidak pernah menyelesaikan kalimat itu. Anda bisa lihat bahwa dalam sepersekian detik, bagaimana seluruh dunia runtuh. Seseorang di tengah halayak menyoraki. Orang masih berdebat hingga hari ini, siapa orang pertama yang menyorakinya. Kemudian, ada yang lain menyoraki, dan yang lain lagi, dan yang lain lagi. Dan dalam beberapa detik, massa mulai bersuit-suit, berteriak kasar dan meneriakkan, "Timisoara, Timisoara." Semua ini terjadi dalam siaran langsung televisi Rumania saat 3/4 penduduk terpaku di depan layar, jantung mereka berguncang keras. Polisi rahasia Rumania yang terkenal kejam langsung memerintahkan siaran dihentikan, tetapi kru televisi membangkang. Juru kamera mengarahkan kamera ke arah langit-langit, sehingga pemirsa tidak bisa melihat kepanikan di kalangan para petinggi partai di balkon. Tetapi juru suara tetap merekam, dan teknisi meneruskan transmisi. Seluruh Rumania mendengar massa meneriaki, sementara Ceausescu berteriak, "Halo, halo, halo," seakan-akan masalahnya ada pada mikrofon. Istrinya Elena mulai menghardik audiens, "Tenang, tenang." Halo, halo. Sampai Ceausescu kembali dan membentaknya, masih langsung di televisi, "Kamu yang tenang." Ceausescu berusaha menenangkan massa yang kegirangan di alun-alun, memohon-mohon kepada mereka, "Kamrat, kamrat, tenang kamrat." Tetapi kamrat-kamrat itu tak mau tenang. Rumania komunis rontok ketika 80.000 orang di alun-alun pusat kota Bukares menyadari mereka jauh lebih kuat ketimbang pria tua bertopi biru yang berdiri di balkon. Namun yang benar-benar mengejutkan bukanlah momen ketika sistem itu runtuh, melainkan fakta bahwa ia berhasil bertahan selama beberapa dekade. Mengapa revolusi begitu jarang? Mengapa massa terkadang bertepuk tangan dan bersorak selama berabad-abad? Melakukan apa saja yang diperintahkan pria di atas balkon walaupun mereka secara teori bisa maju kapan saja dan memotong-motongnya menjadi perkedel kentang. Ceausescu dan para kroninya
mendominasi 20 juta rakyat Rumania selama 4 dekade karena mereka memenuhi 3 kondisi. Pertama, mereka mendapatkan aparatur komunis yang loyal di bawah kendali jaringan kerjasama, seperti angkatan bersenjata, serikat buruh, dan bahkan asosiasi olahraga. Kedua, mereka mencegah terciptanya organisasi tandingan, entah itu politik, ekonomi, maupun sosial, yang bisa menjadi basis kerjasama anti-komunis. Ketiga, mereka mengandalkan dukungan sesama partai komunis di Uni Soviet dan Eropa Timur. Meskipun sesekali muncul ketegangan, partai-partai ini saling membantu pada saat-saat yang dibutuhkan, atau paling tidak menjamin bahwa tidak ada pihak luar yang melongok kepada surga sosialis. Dalam kondisi semacam itu, meskipun dengan segala kesulitan dan penderitaan yang ditimpakan kepada mereka oleh elit penguasa, 20 juta rakyat Rumania tidak mampu mengorganisasi oposisi yang efektif. Ceausescu baru jatuh dari kekuasaan, begitu 3 kondisi tadi tidak lagi tegak. Pada akhir tahun 1980-an, Uni Soviet menarik perlindungannya dan rezim-rezim komunis mulai berjatuhan, seperti efek domino. Terhitung sejak Desember tahun 1989, Ceausescu tidak bisa mengharapkan bantuan dari luar. Malah sebaliknya, revolusi-revolusi di negara-negara terdekat memberi angin kepada oposisi lokal. Partai komunis sendiri mulai pecah menjadi kubu-kubu yang saling bertikai. Kalangan moderat berharap bisa menyingkirkan Ceausescu dan memprakarsai reformasi sebelum terlalu terlambat. Dengan penyelenggaraan demokrasi di Bukares dan menyiarkan secara langsung di televisi, Ceausescu sendiri justru menyediakan peluang sempurna bagi kalangan revolusioner untuk menemukan kekuatan mereka dan menggalang kekuatan melawan dia. Cara apalagi yang lebih cepat untuk menyebarkan revolusi ketimbang menunjukkannya di televisi? Tetapi ketika kekuasaan tergelincir dari tangan-tangan para penyelenggara ceroboh di atas balkon, ia tidak jatuh ke massa di alun-alun yang berteriak-teriak. Meskipun berjumlah banyak dan antusias, massa tidak tahu cara mengorganisasi diri. Karena itu, sebagaimana terjadi di Rusia pada tahun 1917, kekuasaan jatuh ke tangan sekelompok kecil pemain politik yang asetnya hanyalah organisasi yang bagus. Revolusi Rumania dibajak oleh kelompok yang menamakan diri Front Penyelamatan Nasional, yang sesungguhnya selubung sayap moderat Partai Komunis. Front itu tidak punya ikatan real dengan massa demonstran. Kelompok tersebut diawaki oleh para pejabat tingkat menengah dan dipimpin oleh Ion Iliescu, seorang bekas anggota Komite Sentral Partai Komunis dan pernah menjabat kepala Departemen Propaganda. Iliescu dan para kameratnya di Front Penyelamatan Nasional membangun citra baru sebagai politisi demokratis yang pada setiap kesempatan bertemu mikrofon memproklamirkan bahwa mereka adalah para pemimpin revolusi, kemudian menggunakan pengalaman panjangnya dan jaringan kroninya untuk mengambil alih kekuasaan negara dan mengantongi sumber dayanya. Kalau begini ceritanya, jadi ingat sejarah reformasi di Indonesia ketika Presiden Soeharto didesak mundur karena terlalu lama berkuasa, kurang lebih selama 32 tahun. Dan akhirnya Soeharto pun mundur, kemudian kekuasaannya dipegang oleh segelintir orang yang menentangnya tersebut, yang jumlahnya segelintir itu. Tentunya yang kemudian berkuasa adalah mereka yang terorganisasi dengan baik, bukan dari kalangan mayoritas rakyat atau mahasiswa yang turun ke jalan, ataupun yang gugur saat turun di jalan untuk menentang kekuasaan Soeharto. Dalam kekuasaan komunis Rumania, hampir segalanya dimiliki oleh negara. Rumania demokratis segera memprivatisasi aset-asetnya, menjualnya dengan harga miring ke para eks-komunis yang sendirian memahami apa yang sedang terjadi dan berkolaborasi untuk saling melindungi kepentingan sesamanya. Perusahaan-perusahaan pemerintah yang dikuasai oleh infrastruktur nasional dan sumber daya alamnya dijual ke para bekas pejabat komunis dengan harga cuci gudang, sementara aparat partai lainnya membeli rumah-rumah dengan harga recehan. Ion Iliescu terpilih menjadi presiden Rumania, sedangkan rekan-rekannya menjadi menteri, anggota parlemen, direktur bank, dan multi-jutawan. Massa yang mempertaruhkan leher mereka dalam gerakan Timus Suara dan Bukares puas dengan remah-remahnya karena mereka tidak tahu cara bekerja sama dan bagaimana cara menciptakan sebuah organisasi yang efisien untuk mengurus kepentingan mereka sendiri. Nasib serupa menimpa revolusi Mesir pada tahun 2011. Apa yang dilakukan televisi di Rumania pada tahun 1989, dilakukan Facebook dan Twitter pada tahun 2011. Media baru itu membantu massa mengordinasi aktivitas mereka, sehingga ribuan orang membanjiri jalan-jalan dan lapangan pada saat yang tepat, lalu menggulingkan rezim Mubarak. Namun menghadirkan 100.000 orang di lapangan Tahrir adalah satu perkara, sedangkan merebut mesin politik,
Berjabat tangan di kamar belakang yang tepat untuk menjalankan negara secara efektif adalah perkara lain. Akibatnya ketika Mubarak turun, para demonstran tidak bisa mengisi kekosongan. Mesir hanya memiliki dua institusi yang terorganisasi secara memadai untuk menguasai negara, yaitu militer dan Ikhwanul Muslimin. Karena itu revolusi pertama dibajak oleh Ikhwanul Muslimin dan pada akhirnya dikuasai oleh militer. Para eks-komunis Rumania dan para jenderal Mesir tidak lebih pintar atau bertangan lebih terampil ketimbang para diktator pendahulu mereka di Bukares dan Kairo. Keunggulannya terletak pada kerjasama yang fleksibel. Mereka bisa bekerja sama lebih baik untuk menguasai pemerintahan ketimbang massa yang berteriak-teriak di jalan. Dan mereka bersedia menunjukkan fleksibilitas lebih besar ketimbang Ceausescu dan Mubarak. Kesimpulan yang dapat kita petik dari penggalan sejarah ini adalah, siapa yang bisa bekerja sama dengan baik maka akan menguasai apapun, baik di pemerintahan maupun ekonomi secara global. Mulai sekarang mari kita bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang kita cita-citakan, yaitu kehidupan yang sejahtera, tertata, aman, damai, dan tentunya kebahagiaan untuk umat manusia. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.